Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita bukan baca kartu lagi, tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu. Bisa cocok dan juga bisa tidak, ambil aja yang positif. Yang negatif kita buat antisipasi saja dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Untuk yang selalu memberikan komentar positif, semoga saja hal-hal positif yang selalu ada dalam kehidupan kita. Hari ini langsung aja teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu, karena hari ini aku sudah menarik sebuah energi. Dan energi siapa sih yang ketarik dalam readingan kali ini? Oke, langsung aja kita baca kartunya. Untuk kartu yang pertama, bisa memberi arti. Orang tak punya hati. Iya, orang tak punya hati. Terkadang terlihat peduli, padahal yang sebenarnya ada maksud yang terselubung untuk memanfaatkan kebaikan dari orang lain. Orang yang tidak mempunyai hati cenderung kesulitan untuk memahami atau merasakan perasaan orang lain, dan enggan menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Orang yang tidak mempunyai hati inilah yang pernah terkoneksi dengan kamu. Dia selalu tidak menunjukkan respon yang sesuai dalam berbagai situasi. Bahkan dia pun tidak peduli terhadap penderitaan atau kesulitan dari orang lain. Dia pun sangat malas untuk membantu atau memberikan dukungan dalam situasi sulit. Memang benar, dia yang ketarik energinya ini memiliki sikap egois dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Dia pun sangat kesulitan untuk membangun atau mempertahankan hubungan yang positif. Dia pun kerap menggunakan orang lain untuk keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampak negatifnya. Di samping itu, perilakunya sangat manipulatif dan curang. Tidak bisa menunjukkan rasa syukur, yang ada hanyalah kurang dan kurang. Dia menjalin hubungan baik hanya bersifat di permukaan saja. Bisa dikatakan hanya baik di depan saja, di belakang menusuk. Dia pun tidak pernah menunjukkan rasa penyesalan atas tindakan atau keputusan yang dapat merugikan orang lain. Karena dia sangat amat kesulitan untuk mengakui sebuah kesalahan. Munafik, iya, dia memiliki sifat munafik yang sangat kuat. Sekali lagi, dia berkata manis di depan tetapi menjelek-jelekkan di belakang. Dia juga sangat tidak konsisten antara perkataan dan perbuatannya. Misalnya, dia berjanji akan melakukan sesuatu tetapi tidak pernah dia tepati. Dia pun tidak pernah bisa merasakan penderitaan orang lain, karena tidak memiliki rasa iba atau simpati terhadap sesama. Di saat ada orang lain yang kesusahan hati, dia tidak akan tergerak untuk membantu, malah sebaliknya. Iya, malah sebaliknya. Justru dia senang melihat kesusahan dari orang lain. Itulah sifat jahatnya yang merupakan kepribadian buruk yang dia miliki. Orang seperti dia umumnya akan melakukan tindakan yang tidak pantas. Sekali lagi, seseorang yang ketarik energinya ini memang pernah terkoneksi dengan kamu. Dan mungkin saja juga pernah merugikan kamu, mengecewakan kamu, bahkan menyakiti kamu. Iya, orang ini juga sering memberikan kritik yang tidak membangun, bahkan cenderung merendahkan orang lain. Kritikan yang dia berikan biasanya tidak bertujuan untuk membantu, melainkan untuk membuat orang tersebut merasa buruk. Dia pun sering melempar kesalahan kepada orang lain.
dan tidak mau bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Bisa dikatakan dia selalu mencari kambing hitam, terutama jika ada situasi yang tidak menyenangkan. Ia sering merusak kebahagiaan dari orang lain, baik secara halus maupun terang-terangan. Pernah juga seseorang yang ketarik energinya ini menyebarkan rumor atau informasi pribadi kamu tanpa izin. Dia sangat menikmati untuk membicarakan keburukan kamu di belakang, sambil tertawa, senang, bersemangat. Apalagi ketika dia sudah bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi. Mereka sangat bersemangat untuk membicarakan keburukan dari orang lain. Dia dan mereka bertindak seolah-olah orang lain tidak penting dan tidak layak untuk dihormati. Dia dan mereka merasa diri mereka lah yang layak untuk dihormati, untuk disanjung. Karena dirinya merasa orang yang paling benar, orang yang paling terhormat. Iya, orang tak punya hati seperti dia selalu berusaha mendominasi percakapan atau situasi. Dia tidak pernah memberikan ruang terhadap orang lain untuk berbicara atau menyampaikan pendapat. Memang benar, dia adalah seseorang yang terus-menerus membenarkan perilaku buruknya dan tidak pernah mau meminta maaf. Pernah juga suatu ketika kamu menampilkan gaya busana, cara bicara, atau kinerja yang baik. Dia selalu bisa menemukan celah untuk melontarkan kritikan-kritikan yang buruk. Kritikan-kritikan buruk itu berisi membandingkan kamu dengan orang lain dan memberikan kesan merendahkan kamu, bahkan menghina. Wah, parah nih. Piye toki, gak suka aku. Oke, kita lanjut. Iya, selain itu dia selalu menebarkan emosi negatif dan membuat orang-orang saling membenci dan berselisih. Karena dia sekali lagi senang dengan kekacauan. Dia juga pernah menyebarkan fitnah tentang kamu supaya bisa menciptakan drama yang dia inginkan. Dia memang terus-menerus melakukan hal-hal tersebut dan membuat kamu merasa tidak nyaman. Dia melakukan seperti itu terhadap kamu karena dia merasa tersaingi. Dia juga merasa kamu adalah saingan terberatnya. Meskipun kamu sendiri tidak merasa bersaing dengan siapapun, apalagi sama dia. Itulah energi yang ketarik dalam readingan kali ini. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorns, Aquarius, dan Pisces. Sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas, hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya. Karena ini hanya pembacaan kartu dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.